Selamat pagi semuanya, salam Indonesia. Tetap semangat, tetap sehat. Nah, ini pagi ini saya sampaikan, tolong didengarkan sampai selesai. Tolong didengarkan sampai habis. Jangan terpotong-potong, apalagi dengarnya hanya sebentar, supaya tidak gagal paham. Dengarkan edukasi yang saya sampaikan, dengarkan pendapat yang saya sampaikan, dengarkan masukan yang saya sampaikan. Apapun masukan kami sebagai rakyat, termasuk saya, tolong didengarkan. Yang misalnya yang jadi kritikan kami apa, pendapat kami apa, edukasi kami apa, ya, gagasan kami apa. Nah, ini sangat penting didengarkan dan jadi masukan yang sangat penting. Nah, ini terkait pemilihan presiden dan wakil presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia. Siapapun yang terpilih, siapapun yang jadi, siapapun yang dipilih rakyat, itulah Presiden Negara Kesatuan Republik Indonesia buat kita semua. Nah, terkait debat yang akhir ini kami melihat dengan masyarakat Indonesia melihat, yang tidak melihat juga mendengar beritanya, yang tidak melihat juga kadang-kadang kalau ketemu sama saya kasih tahu, Anda pilihan mana, dengarkan debat bagaimana, berita-berita ini itu bla 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 bla, kita sampaikan. Ya, ini masukan terkait soal debat. Soal debat itu, ya, kita jangan menduga salah satu pihak memfitnah saya misalnya. Dia berdebat dengan saya di ruang debat, dia memfitnah saya misalnya. Kalau saya menduga dia itu memfitnah atau mengabarkan berita misalnya, diduga mengabarkan pekerjaan saya yang kurang tepat misalnya, saya harus jawab di tempat. Ya, jawab di situ juga. Nah, jadi terkait calon presiden dan wakil presiden, calon presidennya terkait debat, terkait Bapak Ganjar juga yang kami dengar informasi, Bapak Anies juga, ya, jadi dilaporkan ke Bawaslu RI. Nah, kami rasa itu tidak tepat. Kalau mau melapor itu ya bagus, jangan debat. Itulah guna debat, untuk membahas yang kira-kira harus dibahas, yang kira-kira harus dibuka ke publik. Kalau bagian yang rahasia negara, nah itu dijelaskan. Ini undang-undang ini itu rahasia negara. Kalau terkait anggaran, itu tidak boleh menjadi rahasia publik, harus dijelaskan pada saat debat. Ya, ini tolong dengarkan apa yang jadi pendapat kami sebagai rakyat. Ya, ini juga teman-teman, ya, keluarga banyak yang mau dengan Bapak Prabowo, banyak. Tapi ini sudah ngomong, kok orang-orang ini kan, orang-orang Bapak, ya, oknumnya lah ya, melaporkan, bukankah itu berefek ke masyarakat, Pak? Bapak Prabowo, kami sangat sayang sama Bapak cukup oke kami lihat. Tapi masalah sedikit-sedikit main lapor, masalah pertanyaan Pak Anies sama Bapak, lalu ada oknum juga yang
melapor menduga fitnah dan menduga menyampaikan terkait lahan. Padahal Pak Anies itu jelas mengutip apa yang disampaikan Bapak Jokowi. Nah, ini semuanya data dan rekam jejak yang disampaikan itulah yang dipertanyakan oleh Pak Anies. Nah, kalau diduga terkait bahasa Pak Anies diduga memfitnah Bapak Prabowo, itu salah. Orang mempertanyakan minta diperjelaskan di waktu debat kok dibilang memfitnah. Misalnya diduga salah, ya dijelaskan pada tempat itu. Nah, begitu. Ini masukan yang sangat berharga, Pak. Didengarkan. Kasih tahu ini oknum-oknum ya. Oknum-oknum yang bersama Bapak supaya ya tidak menjatuhkan kepercayaan kami sebagai rakyat jelata kepada Bapak. Ya, khususnya nih kepada Bapak Prabowo. Ya. Coba kita lihat, Pak. Bapak Ganjar oke kesabarannya. Oke. Bapak Anies senyum-senyum. Sama juga dengan Bapak kan. Kadang Bapak joget-joget. Kan begitu. Nah, ini sangat penting dinilai oleh rakyat, Pak. Jadi hanya itu yang masukan pendapat dari kami sebagai rakyat. Ya, walaupun saya sering memposting, saya bukan tim sukses ya dari pihak manapun. Saya netral saya sebagai masyarakat. Tapi walaupun saya netral, saya juga punya hak untuk memilih dan saya juga punya hak untuk golput. Tapi karena saya memikirkan negara demokrasi seperti ini ya, kita sebagai warga negara yang baik ya harus menentukan pilihan kita. Kita menentukan pilihan kita ya dengan kita membandingkan para calon. Ya, bukan serta-merta kita melihat kita suka sama ini. Ya, kita orang dekatnya ini. Ya, ini prinsip, Pak. Prinsip saya tentunya. Walaupun adik kandung saya sendiri ya, tidak bakalan saya pilih kalau saya tidak suka dengan misalnya dengan kebijakannya yang harus dirubah tidak dia rubah. Ya, mau ngambil yang baik tapi tidak diambil misalnya. Ya, walaupun adik kandung saya sendiri misalnya, anak kandung saya sendiri misalnya, saya tidak dukung. Apalagi dengan misalnya, Pak, seorang anak, itu anak kandung kita. Dia itu selalu membangkang kita. Ya, lebih bagus ya dikasih makan tidur daripada memberikan dia kerja yang berhubungan dengan orang banyak. Ya, nanti berefek juga ke kita sebagai ayahnya, kan begitu. Lebih bagus makan tidur daripada mengurus orang banyak. Nah, ini masukan dan pendapat kami, Pak. Semoga Bapak Prabowo juga mendengarkan apa yang jadi masukan kami sebagai rakyat. Juga Bapak Ganjar, juga Bapak Anies sebagai calon presiden negara kesatuan Republik Indonesia ini. Tidak ada artinya, baik pun dari Bapak Anies, baik pun dari Bapak Ganjar, baik pun dari Bapak Prabowo, kalian bertiga kalau debat sikat saja apa yang harus didebat. Kalau Bapak Prabowo menyerang Bapak Ganjar, ya Bapak Ganjar jawab. Bapak Prabowo menyerang Bapak Anies, ya Bapak Anies jawab. Ya,
Tidak ada dugaan fitnah dan segala macam di situ. Namanya waktu debat. Kan begitu. Ya, kalau sikit-sikit lapor, bagus nggak usah debat lah, Pak. Bagus nggak usah debat. Ya, bagus sama masing-masing lah, sampaikan visi misi yang lebih baik untuk perubahan kemajuan di negara kesatuan Republik Indonesia, untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Nah, begitu. Ini pendapat saya ini, Pak. Pendapat saya. Kalau Bapak itu tidak maju, ya, mana mungkin dipertanyakan. Kan begitu, Pak. Kalau Bapak itu dulunya Bapak mencalonkan diri jadi presiden, berlawanan dengan Bapak Jokowi. Misalnya Bapak tidak masuk kabinet, misalnya Bapak itu tidak jadi menteri, tidak jadi menteri Menhan, mana mungkin itu dipertanyakan, Pak? Mana mungkin? Nah, kayak begitu intinya. Nah, jadi semoga apa yang saya sampaikan ini pagi hari ini ya didengarkan, Pak. Nah, kita tunggu kalau misal ada debat selanjutnya nanti kita akan monitor, Pak. Kita akan monitor. Kami sebagai rakyat ya sangat sayang dengan Bapak. Melihat perjuangan Bapak. Makanya kami selalu bilang, kita melihat ke depan. Pak Anies pun bilang begitu. Kita melihat ke depan yang di depan mata, bukan melihat ke belakang lagi. Ya. Kalau masalah janji-janji, Pak, itu biasanya ya biasa juga disampaikan orang. Kita itu berjanji misalnya membahas tentang pelanggaran etik, sementara saya melanggar etik rekam jejaknya. Saya membahas terkait dugaan korupsi atau korupsi, terus sementara saya ini korupsi juga. Nah, ini bagaimana? Nah, kan gitu. Sementara membahas tentang HAM, hak asasi manusia dan segala macam bla 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 bla, sementara saya pernah melanggar HAM juga. Nah, ini kan kalau dibahas tidak ada habis-habisnya. Yang di belakang-belakang itu tuh tidak ada habis-habisnya. Tapi kalau terkait Bapak yang jadi Menteri Menhan sekarang, ya itu perlu ditanyakan terkait Bapak yang ada lahan, berapapun lahannya, apalagi yang disampaikan Bapak Anies kan jelas. Kan pernah disampaikan Bapak Jokowi. Seharusnya ya dijawab juga pada saat itu, Pak. Terkait lahan. Banyak sekali, Pak. Coba kasih sama saya lah. 1 hektar. Saya nggak ada tanah, Pak. Nggak ada tanah. Sejengkal pun saya. Ya. Kami sebagai rakyat jelata banyak yang nggak ada tanah. Hidup di tanah sendiri. Nggak ada tanah di Kalimantan ini. Padahal ini lahir di sini. Malahan orang-orang, maaf ngomong orang-orang yang baru datang, setahun 2 tahun datang, memiliki tanah luas, memiliki kebun luas. Sementara kami cari kerja sulit, Pak. Beras mahal, gula mahal, bahan pokok mahal, biaya pendidikan anak-anak juga perlu jajan kan. Biaya pendidikan juga kalau udah sampai selesai SMA juga sangat tinggi. Nah, kami berharap negara ini hadir untuk mencerdaskan anak bangsa, untuk membantu kami sebagai rakyat jelata, anak-anak kami juga bisa terus sekolah, bisa bersaing dengan anak-anak orang yang ada di luar negeri, yang punya manfaat nanti ke depannya untuk negara, untuk rakyat. Nah, itu harapan kami sebagai rakyat, Pak. Siapapun presidennya. Kami minta supaya anak-anak kami yang tidak mampu, kami orang tua tidak mampu, kami minta disetarakan dengan
orang-orang yang mampu. Kami minta anak-anak kami ini dibiaya oleh negara untuk mereka bisa sekolah, misalnya bagian kesehatan, seperti perawat, ya kebidanan, bahkan ke dokter, nah perguruan tinggi. Nah kami minta itu negara hadir Pak, investasi negara lah, investasi negara begitu, supaya ya negara kita kaya, orang-orang kesehatan kaya, kaya sehat kita Pak, kaya sehat. Jadi selama ini tenaga kesehatan juga kita lihat kalau kami di kampung juga masih sangat kurang. Dokter juga kadang susah nyari karena kita kekurangan. Nah ini Pak, ini yang harus didengarkan. Apa yang jadi masukan kami, yang tidak baik silahkan dibuang, yang tidak masuk akal silahkan dibuang. Apa yang jadi pendapat kami, ya tapi pendapat kami yang baik, yang bisa membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk bagi kebaikan pemerintah, itu tolong didengarkan. Kami bukan anti pemerintah, kami bukan anti orang bagus, ya kami bukan membilah-bilah, kami tidak membedakan suku maupun agama, kami tidak membedakan ras apapun. Kalau agama, ya udah tidak heran lagi kita. Saya juga ada banyak keluarga, bahkan anak saya berbeda agama, keluarga, ya nggak jadi masalah. Kepercayaan itu kan masing-masing, tidak bisa diintervensi pihak manapun, selalu rukun, selalu damai. Nah itu, nah ya sekarang itu ya yang namanya ketidakadilan itu udah jadi bahasa rakyat di mana-mana itu Pak, termasuk di tempat saya gitu. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ini belum seluruh nih Pak, entah ada enggak separuh saya kira. Ya karena apa, kadang-kadang itu perbuatan oknum Pak. Nah, presiden enggak tahu, presiden kan enggak tahu, dia nggak ngecek ya rakyatnya satu persatu. Nah saya pernah dengar gitu ya, mulai dari RT saya dengar cerita, mulai dari RT bahkan dari dusun di desa-desa ya, di desa-desa, di saat misalnya saat ini RT itu mendata warganya yang wajib ditolong, yang wajib dapat bantuan, ditolonglah sama RT, didata RT udah betul didata, nanti RT itu kaget gitu, kaget RT tidak sesuai dengan apa yang didata oleh RT. Nah kemarin juga sempat yang pernah menjadi RT tapi dia sudah berhenti menjadi RT, dia buka-bukaan di depan saya Pak, buka-bukaan dia di depan saya, dia sampaikan yang saya data warga saya tidak sesuai dengan data saya, nanti sudah datang ke desa diganti sama oknum, diganti sama oknum ya, namanya diganti sama oknum dengan nama yang lain ya, dibawa sama oknum ya, diganti ya dengan keluarganya, dengan pendukungnya, ya begitu Pak, penyakitnya begitu. Nah ini yang harus diberantas, ini yang harus dirubah ya, supaya tidak merugikan masyarakat di setiap RT ya, bukan hanya RT di daerah saya, tapi RT di seluruh rakyat Indonesia, di seluruh wilayah Indonesia ya, supaya nama baik pemerintah tetap dijaga. Pemerintah sudah cukup baik sebenarnya ya, diberikan bantuan, tidak mampu tuh diberikan bantuan, banjir diberikan bantuan ya, ada bencana diberikan bantuan untuk rakyat ya, berapa banyak kalau dihitung ya, uang-uang negara yang habis buat memberikan bantuan, baik pun dia bantuan banjir ya, bantuan yang kena gempa dan segala macam lah. Nah jadi ini yang saya sampaikan, semoga ini
jadi perbaikan, dan ini yang harus dirubah. Yang begini yang harus dirubah. Inilah sangat penting ini. Ya, pendapat tidak boleh dilarang. Mengkritik tidak boleh dilarang. Jangan sedikit-sedikit orang mengkritik kalau dia tidak tepat, tidak sesuai, diduga fitnah. Itu nggak boleh seperti itu. Ya, nggak boleh seperti itu. Sedikit-sedikit menduga orang memfitnah. Ya, nggak boleh. Gitu, dijelaskan lah. Ya, tidak ada untungnya berkelahi. Ya, tolong jelaskan. Nah, kan begitu. Saya rasa cukup itu yang saya sampaikan. Ya, semoga ini didengarkan. Ya, kita ini biasa video-video YouTube juga biasa. Bukan kita malas ngedit tampilan-tampilan. Gitu, karena memang tidak mendukung. Perangkat yang kita gunakan juga tidak mendukung. Ya, laptop juga ada, tapi susah juga kan, tidak mendukung benar gitu. Biasanya kita bisa juga mengedit begitu. Saya rasa cukup itu yang saya sampaikan pagi ini ya, terkait debat. Ya, tolong jangan saling menduga yang tidak lah, bla 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 bla, terserah ya. Jangan menduga yang tidak kepada lawan debat. Nah, ini sangat berefek kalau kita sedikit-sedikit kita selalu sensitif dengan lawan debat, berefek ke diri kita sendiri. Ya, yang dirugikan Bapak, yang dirugikan kita. Kan begitu. Tapi kalau kita santai saja, mau diserang bagaimanapun kita santai, kita jelaskan. Nah, kita diberi keuntungan. Rakyat menilai. Nah, begitu Pak. Saya rasa cukup itu yang saya sampaikan. Tetap adil. Adil kata Lino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Arus. Selamat pagi.